Nah, sekarang kita akan mendengarkan dan menyaksikan para narasumber kita saling sharing pengalamannya nih selama berada di ISTOK. Ya, langsung saja kita perkenalan dulu yuk. Dari Pres mungkin kenalan. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Maria Fernandes, bisa dipanggil Maria, di KSPM ISTOK Unsrat. Tahun 2020 ini saya dipercayakan sebagai Presiden Director Equal Stock Club. Thank you. Thank you. Nah, beralih ke teman kita yang selanjutnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Desi Rahimade, biasa dipanggil Devi, di ISTOK Angkatan 12, dan saat ini saya menjabat sebagai General and Operational Director, atau mungkin teman-teman kenal sebagai sekretaris. Oke, terima kasih. Sekarang ke yang narasumber terakhir. Oke, selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Marano Paledung, biasa dipanggil Ranu, di ISTOK Angkatan 12, dan sekarang sebagai Business and Operational Director, atau teman-teman biasa kenal dengan Bendara. Terima kasih. Terima kasih untuk para narasumber telah memperkenalkan diri. Nah, bagaimana nih kabarnya para narasumber nih? Aman-aman? Aman. Puji Tuhan, aman. Belum ada kena corona kan ini? Ya, dijauhkan lah sampai pandemi ini berakhir. Belum ada. Nah, jadi sebelum kita lanjut, boleh sharing-sharing dulu. Mungkin sejarah dari ISTOK sendiri itu bagaimana sih? Sejarahnya ISTOK. Pres mungkin mau menjelaskan? Oke. Ya, mengenai sejarah ISTOK ya. Kalau dari yang saya ketahui, KSPM ISTOK sendiri itu didirikan itu pada bulan September tanggal 18 2011. Nah, itu foundernya ada dari Mner Alfa Tumbuhan, juga Mner Patrick Wawuran. Ya, sampai sekarang KSPM ISTOK kalau mau dihitung dari tanggal berdirinya berarti sudah 9 tahun ya berjalan sampai sekarang begitu. Terus ada yang mau ditambahkan mungkin dari Desi? Oke, hanya menambahkan, jadi sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Pres tadi bahwa ISTOK ini didirikan oleh Mner Patrick dan juga Mner Alfa. Jadi sebelum ISTOK ini sampai saat ini dikenal dengan nama Equal Stock, sebelumnya ISTOK ini bernama EFIC atau Economy Faculty Investment Club. Nah, jadi ketika sudah ada kan pertama nih didirikan oleh Mner berdua. Nah, dari Mner berdua itu mereka berdiskusi dan akhirnya mereka membentuk komunitas yang terdiri dari mahasiswa. Jadi tujuan dari dibentuknya komunitas ini supaya mahasiswa yang lulus nantinya sebagai gelar sarjana ekonomi bukan hanya punya pengetahuan kayak misalnya di jurusan manajemen, tapi mempunyai skill tambahan khususnya dalam dunia pasar modal. Nah, karena kan kita ketahui bersama untuk saat ini lapangan pekerjaan yang ada di pasar modal itu terbuka lebar, tapi mereka yang punya soft skill atau kemampuan pengetahuan di pasar modal masih kurang lah ya. Nah, jadi itulah salah satu tujuan dari Mner Patrick dan Mner Alfa membentuk komunitas mahasiswa untuk mempelajari dunia pasar modal. Nah, sehingga dari situ mereka merekrutlah mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi. Bukan juga hanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat, tapi menyeluruh di seluruh lingkungan sivitas akademik Unsrat. Jadi sehingga sampai sekarang ya seperti yang kita ketahui bersama Stock Club Unsrat ya, di mana sampai saat ini sudah banyak lah ya gelar-gelar yang banyak pencapaian yang telah dicapai oleh KSPM ISTOK Unsrat ini sendiri. Pencapaian ya. Mungkin
Kakak Ranu bisa menjelaskan tentang pencapaiannya atau ada yang bisa menjelaskan tentang pencapaiannya? Kalau pencapaian sih sudah bisa seperti dikatakan Devi tadi sebelumnya, sudah banyak pencapaian yang ditorehkan oleh KSPM Istok Unstad sendiri. Kalau menghitung prestasi dari 2015 itu KSPM Istok Unstad, lebih tepatnya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, udah masuk di masuk di ajang Galeri Award dari sejak 2015 kalau nggak salah ya, 2015. Dari situ ada masuk beberapa nominasi dan juga menang beberapa, dan yang langganan kalau nggak salah itu untuk nominasinya adalah kategori edukasi dan pemerataan informasi. Nah itu dari 2015. Kemudian 2016 kita kayaknya mungkin untuk Galeri Award nggak ada, tapi untuk prestasi-prestasi lain yang ditorehkan oleh teman-teman dari KSPM, kakak-kakak KSPM Istok sebelumnya itu ada. Kemudian 2018 kalau 2018 kita kembali dapat untuk kategori informasi dan pemerataan edukasi dan pemerataan informasi, dan di 2019 kita masuk 2 kategori untuk sama nominasi yang sebelumnya, dan ada kategori baru inovasi untuk kegiatan-kegiatannya lah, seperti itu. Kita dapat juara 3 kalau nggak salah. Nah terus sebelumnya juga dari KSPM Istok Unstad sendiri untuk keterlibatan di Indonesia Investment Festival di tiap tahunnya sudah banyak sih, kalau mau disebutkan satu-satu sepertinya terlalu banyak. Dan paling terakhir kemarin yang ikutan lomba Stock Lab dan MNC Virtual Trading, dari ada yang anggota KSPM yang ikut. Itu sih. Banyak juga ya prestasi-prestasi dari Istok. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Istok kita. Yeay. Nah, itu kan tadi sudah ya sejarah dan juga prestasi yang masih sedikit dipaparkan oleh narasumber-narasumber kita. Masih banyak prestasi-prestasi dan juga sejarah lain yang belum diungkapkan. Nah, sekarang kita masuk aja nih ke pengalaman pribadi dari para narasumber kita. Pertama masuk Istok itu bagaimana, faktor-faktornya gitu. Bisa dijelaskan mungkin dari siapa duluan ya? Dari Devi aja dulu, jelaskan pengalamannya. Oke ya, jadi pengalaman ketika saya berproses di Istok. Jadi awalnya itu saya kontrakkan MK Bank dan Pasar Modal. Nah, jadi dari situ kami diharuskan untuk membuka akun. Nah, jadi pada saat pembukaan akun itu kakak senior yang melayani saya waktu itu menawarkan nih, setelah pembukaan akun dia tawarkan katanya, Dek, ini Istok menyelenggarakan kelas, di mana kelas di situ mempelajari tentang pasar saham. Jadi kayak mau belinya gimana sih, mau jual gimana sih, ada nggak sih kayak strategi-strategi lah dalam bertransaksi saham. Nah pada saat itu kayak nggak enak nolak, jadi ya udah tulis nama aja di forum pada waktu itu. Dan sudah ketika sudah ikut kelas ya, dan pertama sih awalnya memang nggak tahu ya kalau kelas itu kayak merupakan bagian dari proses rekrutmen menjadi anggota Istok sendiri. Nah jadi ya pertama cuma ngikut-ngikut aja, tambah-tambah pengetahuan seputar pasar modal. Nah selanjutnya pada saat udah mau ujian kelulusan kelas waktu itu, ternyata pada saat itu langsung dilakukan wawancara dan juga sudah masuk menjadi anggota Istok. Nah sehingga ya pada saat ini masih dipercayakan oleh teman-teman, dan khususnya untuk tahun 2020 boleh menjabat sebagai General and Operational Director. Terus bersedia untuk menjadi ya itu tadi sekretaris itu gara-gara memang sudah tuntutan atau dari diri sendiri atau bagaimana? Oh ya, jadi
ketika saya dipercayakan menjadi General and Operational Director, sebenarnya kayak saya berpikir gini nih, ISTOK sudah kasih banyak kepada saya ya, baik dari pengetahuan tentang dunia pasar modal, baik dalam pengembangan soft skill saya nih, kayak yang biasanya saya mau berbicara di depan umum malu-malu nih, tapi setelah gabung ISTOK kayak udahlah jadi santai, maksudnya ya jadi berproses lah dalam situ, dan juga banyak hal-hal yang saya dapatkan ketika berproses di ISTOK. Nah, itulah yang menjadi alasan mengapa saya mau menjabat sekretaris di tahun kepengurusan 2020, karena saya rasa ISTOK telah memberikan banyak hal kepada saya. Nah, sekarang giliran pertanyaan gini nih, apa sih yang Devi bakal berikan untuk ISTOK? Ya sudah, saya rasa dengan saya menjabat menjadi sekretaris, itu merupakan pengabdian saya kepada ISTOK, di mana sudah ya memberikan banyak ilmu dan pengalaman dalam hidup saya sebagai seorang mahasiswa. Jadi seperti itu dari General and Operational Director kita. Sekarang ke bendahara. Nah, tadi itu pengalaman pertama masuknya, terus sampai sekarang kenapa bisa bersedia untuk menjadi bagian yang sekarang bisa apa ya dibilang Ya, pembawa acaranya oleh dipercayakan bendahara. Coba ceritakan dulu. Oke, jadi awal kenal KSPM ISTOK itu sendiri sebenarnya dari masa ospek, kalau teman-teman kenalnya mungkin yang PK2MB, itu masa perkenalan mahasiswa untuk lingkungan kampusnya mereka, dan di situ kita waktu itu ada sesi pengenalan organisasi mahasiswa, dan pas waktu itu ada kan ISTOK memperkenalkan kayak memperkenalkan oh ternyata ada organisasi ini loh. Nah, pertama dengar testimoni dari kakak-kakak yang waktu itu, mereka ngomongnya dari organisasi ini, dari kita gabung organisasi ini kita udah bisa bayar uang kos. Itu yang pernah bayar uang kos, ada yang udah bisa bayar uang kuliah sendiri. Terus mikirnya kayak pertama, mereka ngapain sih kok bisa dapat duit yang banyak sampai bisa bayar uang kuliah sendiri, bisa bayar uang kos sendiri, bisa nonton di bioskop pakai hasil sendiri. Awalnya nih ngapain mereka jualan apa gitu kan. Terus pokoknya saham terus kayak udah join aja di organisasi ini, kayaknya bisa dapat profit yang lebih daripada organisasi yang lain kan. Terus tapi waktu semester 1 itu lambat daftar, jadi ya semester 1 belum join, nanti joinnya semester 2 pas buka rekening sahamnya mau nggak join kelas. Terus ya udah ikut, dan senang sih maksudnya bisa gabung di ISTOK, karena dari bisa jadi posisi sekarang bukan hal yang mudah. Kalau mungkin tadi Devi bilang nambah pengalaman, dan yang paling penting sih di sini kita bisa berhasil lewat dari seleksi alam, karena di angkatan kami batch 12 waktu itu ada banyak sekali teman-teman yang ikut, ada sekitar 50 lebih, dan yang survive sampai akhir itu ada 12 orang waktu itu. Dan Juli pasti tahu, Juli, Devi, karena kita seangkatan kan waktu itu. Nah, yang survive cuma 12 orang. Jadi kayak pertama gritnya kita, jiwa survivalnya kita benar-benar diasah di ISTOK. Kemudian apalagi ya, itu sih kalau ditanya pengalamannya sampai sekarang. Yang tadi kenapa bisa bersedia untuk memikul beban sebagai bendahara? Memikul beban, mungkin kalau beban sih bukan beban juga sih, sebenarnya tanggung jawab. Bersedia memikul ya sama sih, kurang lebih kayak Devi juga tadi. ISTOK udah kasih banyak nih buat saya, tapi apa yang saya bisa berikan buat ISTOK seperti itu. Dan saya bersyukur dari ISTOK juga untuk saya secara pribadi ya. Di 2019 kemarin saya bisa lolos salah satu beasiswa, dan itu karena ISTOK secara saya pribadi ya. Dan dari situ kayak makin pas, sebenarnya udah di 2019 ini masih kayak nggak percaya lagi sih bisa masuk pengurus, maksudnya ketua sekretaris bendahara, tapi dipercayakan sama pres dan teman-teman yang lain. Dan ya ini suatu posisi yang baru, tantangan buat saya ya, maksudnya
ya bisa apa ya, kayak menantang, men-challenge diri saya untuk bisa mempelajari hal-hal yang baru dan memanage teman-teman divisi yang lain, berkoordinasi dengan teman-teman divisi yang lain dari posisi yang sebelumnya. Sudah. Jadi kayak lebih kepada diri sendiri, kayak lebih meng-up ya, lebih meng-up level diri sendiri gitu ya kan. Upgrade. Upgrade. Terus untuk Pres sendiri nih, gimana pengalaman awalnya masuk ISTOK, terus faktor-faktornya, terus kenapa bisa bersedia untuk memikul tanggung jawab yang di... Kalau mau dibilang kan, orang-orang berpikir, mungkin teman-teman berpikir, kenapa Maria yang udah mau masuk semester 8 masih mau mengambil tanggung jawab untuk mencalonkan diri sebagai Presiden KSPM ISTOK. Kalau dari saya sendiri ya, memang awalnya berpikir lebih baik biarkan untuk teman-teman di bawah saya, maksudnya untuk teman-teman yang 2017, angkatan 2017 di kampus yang untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Tapi dari satu sisi pun saya berpikir sama ya dengan Devi, dengan Ranu. Selama ini saya sendiri apa sih yang telah saya berikan untuk KSPM ISTOK sendiri, sedangkan saya anggap sudah bertahun-tahun saya ada di organisasi ini, tapi belum ada pemberian diri mungkin yang bisa memang membantu untuk KSPM ISTOK. Jadi di situ pun memang awalnya bukan gampang ya untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Saya pun sendiri mengalami suatu mau dibilang kayak pergumulan begitu ya. Apalagi kan harus minta izin dari orang tua terlebih dahulu. Nah, dari situ pun saya memang memberanikan diri untuk meminta izin kepada orang tua, mengatakan kalau organisasi ini saya ikut bukan cuma untuk bermain-bermain ya di kampus. Saya pun mendapatkan ilmu atau skill yang bisa membantu saya untuk kehidupan saya, maksudnya untuk di masa depan yang akan saya jalani. Jadi kalaupun saya memang tidak terpilih ya saya akan tetap melanjutkan kuliah saya dengan baik begitu. Kalaupun memang terpilih ya itu berarti sudah jalannya, maksudnya jalannya dari yang di atas yang memberikan kepercayaan pun dari teman-teman sendiri. Nah, akhirnya saya pun mengikuti pencalonan dan puji Tuhan dipercayakan oleh teman-teman semua KSPM ISTOK Unsrat untuk mengambil atau memegang tanggung jawab sebagai Presiden KSPM ISTOK Unsrat. Di saat itu pun bersama-sama dengan Ranu dan Devi ya, kami bertiga sama-sama mencalonkan diri. Ya di satu sisi kami bilang ya sudah, siapapun yang mau, saya berpikir siapapun yang mau terpilih, saya rasa teman-teman pun dari Devi dan Ranu itu sudah pantas, maksudnya cukup pantas untuk menjadi seorang pemimpin untuk KSPM ISTOK Unsrat sendiri. Kalaupun saya tidak terpilih ya, saya tetap harus melanjutkan kuliah saya begitu. Begitu sih dari saya. Kalau misalnya mau dilihat pergumulan ya di sini juga banyak juga pergumulan dan juga berpikir bahwa ISTOK ini sudah memberikan banyak sekali manfaat kepada diri masing-masing. Pergumulan juga di mana sudah memasuki tahap perkuliahan di akhir ataupun juga masih di tengah-tengah, tapi itu juga kita kayak berpikir bagaimana supaya untuk upgrade juga diri dan juga ke organisasi kita ya kan, karena organisasi ini kan bukan cuman diri sendiri, tapi ada banyak orang-orang di dalam organisasi ini yang harus kita bisa satukan semuanya dan juga kita tidak boleh egois di dalamnya. Jadi pilihan dari masing-masing KSD ya kan, dari Pres, dari Sek dan juga dari Bendahara ini sudah ya itu pilihan yang paling baik versi dari diri masing-masing. Nah, kita masuk ke pengalaman berinvestasi nih. Gimana? Selama di ISTOK pengalaman berinvestasinya bagaimana? Apakah semakin meningkat atau bagaimana begitu? Coba dari Pres dulu mungkin pengalaman berinvestasi. Kalau soal pengalaman berinvestasi ya, sebenarnya kan kalau mau dibilang saya pun kalau kita pelajari kan ada sisi investornya juga sisi tradernya ya. Kalau dari pengalaman, kalau sebagai trader itu pas waktu awal-awal masuk
dari KSPM Istok Unsrat sendiri waktu pertama kali belajar tentang pasar modal, belajar tentang berinvestasi di pasar modal, yaitu lebih khususnya untuk saham. Kalau saya sendiri sih banyak kalau mau bilang suka dukanya begitu. Kadang-kadang kita bisa mencapai profit yang menguntungkan atau menggembirakan diri sendiri. Kadang pula kita mengalami kerugian yang membuat ya kita kayak kayak sepertinya salah tekniknya kah atau bagaimana. Tapi ya memang kalau mau dibilang tetap harus tetap belajar ya. Begitu pula dengan kalau kita menjadi seorang investor, kalau saya sendiri kan itu kalau seorang investor kita kayak menanam modal kita itu untuk jangka panjangnya kita. Jadi kalau saya rasa untuk sisi dari sebagai seorang investor, mungkin dari psikologinya kita sendiri kayak tidak terlalu terganggu seperti bagaimana kalau kita menjadi seorang trader. Karena kalau seorang trader kan kita pasti kayak sudah menentukan batas-batas yang terus jangka waktunya juga yang mungkin cukup tidak lama seperti sebagai seorang investor. Jadi dari kita pengalaman investasinya mungkin lebih kena ke psikologinya kita. Selain teknik-teknik yang bisa mungkin kita pelajari dalam hal mengelola portofolio kita di pasar modal atau di dalam hal investasi saham, di situ pun kita diajarkan untuk psikologi kita bagaimana menahan emosi kita di saat kita melihat mungkin pasar saham sedang naik ataupun sedang turun. Kalau saya lihat sih secara umum seperti itu. Pengalaman investasi dari Grace ya. Terus kalau pengalaman berinvestasi dari Bu Ben, dari Kakak Maranu, bagaimana? Oke, kalau pengalaman investasi sendiri ya sama sih, maksudnya kalau kita berinvestasi tidak ada hal yang instan dari awal, tetap kita akan melewati semua fase-fasenya, terutama di awal mungkin masih kayak spekulasi lah, udah belajar teknik, udah tahu materinya, tapi mungkin prakteknya masih agak kurang lah, jadi di awal-awal kurang lebih seperti itu. Terus jiwa-jiwa greedy-nya, terus fear-nya, kalau harga sedang turun tiba-tiba jadi takut, jadi kayak tiba-tiba pengen ikutan jual, kalau naik aduh nanti ini masih bakal naik nih kayaknya nih, jadi psikologinya kayak masih labil lah. Jadi kalau harganya udah naik terus aduh masih mau naik lagi, jadi tahan, ternyata sahamnya turun kayak gitu. Biasanya kalau di awal-awal kayak gitu, dan biasanya di awal-awal beli sahamnya ya mungkin masih saham-saham gorengan karena ya modalnya juga masih kecil ya kan. Cuma yang saya pelajari dari selama saya sampai sekarang, dari 2018 join di KSPM tentang belajar investasi, bahwa dari hal yang kecil kita belajar untuk memanage keuangan kita. Dari 100.000 kita belajar untuk bagaimana ini kita bisa kayak mengolahnya sehingga kita bisa berinvestasi dengan baik begitu. Dan sampai sekarang pun mungkin teman-teman yang lain banyak yang nanya, Ran kayak gimana sih mau investasi begitu, pengen bisa nggak cepat kaya. Nah sebenarnya kalau di investasi kita nggak bisa cepat kaya begitu kan. Kalau investasi juga proses yang di awal saya bilang tadi, dari 100.000 nggak bisa jadi 1 juta gitu. Mungkin bisa, tapi ya mungkin hari-hari mungkin trading, belum lagi dikenakan pajak dan lain-lain gitu. Jadi di investasi itu kita nggak bisa jadi cepat kaya. Ini buat teman-teman di luar sana, mungkin bisa kaya tapi nggak cepat karena butuh proses begitu. Sama dengan kita dari bayi, dari kecil, dewasa, remaja ya kan? Kecil, remaja, dewasa. Jadi seperti itu. Jadi senang sih bisa belajar investasi dan mempraktekkan materi-materi yang sebelumnya diajarkan di KSPM Istok, mulai dari teknikal sampai fundamental. Itu sih. Nah, tadi kan ada singgung teknikal dan fundamentalnya nih Kakak Ranu. Nah, kalau misalnya teknikal sendiri Kakak Ranu pakai bagaimana? Coba bisa teknik. Kalau teknikal pakainya sama indikator yang umum sih sebenarnya, moving average. Pakainya kadang-kadang double, kadang-kadang 3, tapi belakangan ini cuma 2. Jadi moving average, terus stokastik dan MACD.
gitu. Cuman itu. Dan itu Kadang-kadang pakai Fibonacci. Kadang-kadang kan. Fibonacci. Kalau press tadi gimana? Kalau untuk masalah teknikal atau fundamental? Ini press ini tunggu. Aku mau tanya dulu. Press ini sebagai trader atau sebagai investor sebenarnya? Investor. Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat sulit ya untuk dijawab. Tapi sebenarnya pertanyaan ini sudah memang banyak kali ditanyakan, apalagi waktu selama mengikuti kegiatan belajar ya. Kalau mau dibilang sebenarnya ini, kalau saya sendiri ya mau dilihat sekarang lebih ke sisi investornya sendiri ya. Soalnya kalau mau dibilang ke trader pun di saat sebelum situasi saat ini seperti situasi saat ini corona kan, saya sendiri memang kayak sudah tidak melakukan trading, tidak terlalu fokus terhadap trading, tapi lebih ke investasi. Kita melihat saham-saham yang memang bagus atau cocok untuk saya sendiri untuk berinvestasi sesuai modal saya juga begitu. Kalau waktu dulu pas awal-awal melakukan trading, sama ya seperti dengan Ranu melakukan analisanya pakai teknik yang pada umumnya ya, apalagi yang telah kita pelajari kan di kelas. Nah, itu ada moving average, juga ada stokastik. Saya juga tapi kalau saya sendiri lebih ke moving average ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya dari Devi sendiri bagaimana nih pengalamannya selama berinvestasi? Jadi kalau berbicara pengalaman sebenarnya kurang lebih sama dengan Pres dan juga Ranu ya. Bagaimana psikologi kita diuji ketika berinvestasi. Jadi ketika misalnya beli, nih udah naik nih, tahan dulu, pasti ini akan naik lebih tinggi lagi. Malah tahu-tahu malahnya turun gitu. Nah jadi selain itu sebenarnya ketika saya masuk di e-stock dan belajar tentang investasi, di sini saya mendapatkan hal yang baru yang saya ingin share ke teman-teman. Nah jadi bagaimana saya sebagai seorang anak kos, biasanya kan ya dapat uang bulanan nih. Nah jadi kayak dari situ pertama kalau dapat kiriman uang bulanan, ini saya suka beli makanan, ya jalan-jalan bersama teman, kayak nge-mall, ya nonton, terus nongki. Tapi setelah kayak saya belajar tentang investasi ini, pernah suatu hari saya mikir gini, tiap bulan dikirim uang bulanan, tapi kayak saya make hanya untuk ya beli makanan, snack ya, yang ujung-ujungnya kayak nggak punya ada sih memang manfaatnya yang bisa kita rasakan saat itu, tapi kayak untuk jangka panjangnya udahlah malah bikin tambah gendut gitu. Nah terus apalagi kalau kayak nongki, nonton di bioskop, kayak saya mikir apa sih gunanya? Ya mungkin hanya sesaat, kayak kepuasan sesaat, kenikmatan sesaat yang kita rasakan ketika uang kita digunakan untuk hal-hal seperti itu. Dan kayak saya mikir begini, bagaimana kalau kayak uang bulanan yang dikirim orang tua, ya sedikit-sedikit saya sisihkan, saya transfer ke RDM saya. Jadi kan kayak ya udah, dulu punya cita-cita pengen beli saham Telkom, ya saham-saham blue chip lah yang berfundamental bagus. Nah jadi ya dengan nyicil-nyicil dari uang bulanan yang dikirim orang tua, ya sudah lumayan lah untuk membeli ya saham-saham yang berfundamental yang bagus. Wow, pencapaian yang luar biasa ya. Terus ini Devi ini sebenarnya trader apa investor nih? Atau dua-duanya? Oke, kalau sebenarnya saya lebih ke trader sih. Trader. Sampai yang sekarang corona juga masih trader. Iya dong. Trader sejati. Oke. Terus itu kan tadi pengalaman dari pertama masuk e-stock, terus habis itu alasan kenapa ingin memikul juga sih, kayak ya menjalani tanggung jawab yang telah diberikan dan juga pengalaman berinvestasi dari masing-masing narasumber. Nah,
menurut dari narasumber sendiri nih, tantangan dan peluang apa aja sih selama pandemi COVID-19 ini? Terus pendapat masing-masing narasumber terhadap COVID-19 ini terhadap maksudnya kepada organisasi dan juga pasar modal itu sendiri. Bisa mungkin dari Kakak Rano, dari Ben? Oke. Baik, berbicara tentang peluang dan tantangan buat kita untuk dunia pasar modal dan KSPM itu sendiri di tengah pandemi ini. Yang pertama, saya mau bilang buat teman-teman, ini waktu yang sangat-sangat tepat untuk teman bisa masuk membeli saham-saham yang terdiskon. Kemarin saya baca buku, quotes-nya kayak gini, ketika harga saham naik, saya mendapatkan keuntungan. Ketika harga saham turun, saya mendapatkan kesempatan. Jadi buat teman-teman yang masih mungkin di luar sana masih ragu buat memulai investasi, dari sekarang sudah boleh kayak, bayangkan harga saham yang berapa? Kemarin BNI yang 800.000, sekarang udah tinggal berapa ya? 500 sampai 400.000 gitu. BRI yang 600.000 jadi 300.000, bahkan masih 200.000, 200 sampai 300-an ribu. Jadi kayak banyak sekali lah saham-saham yang terdiskon. Jadi kayak kesempatan emas buat teman-teman yang lain, buat yang mungkin kemarin masih kayak aduh mahal mau masuk, buat anak kos masih nanggung belinya ya kan. Tapi ini dikasih kesempatan yang bagus buat masuk di pasar modal. Jadi itu sih kayak banyak saham-saham yang diskon. Terus untuk KSPM Istok sendiri mungkin ini kesempatannya dan tantangannya adalah gimana kita kayak berinovasi mungkin lebih tepatnya, yang sebelumnya kita udah rapat program kerja kedepannya mau ngapain aja, tapi karena ada pandemi jadi semua mesti serba WFH, kerja dari rumah, tiba-tiba ngubah plan, jadi kayak mungkin awalnya aduh mau ngapain nih kayak gitu, apalagi untuk pembukaan akun mesti mikir keras buat gimana biar kegiatan kita yang sebelumnya di bursa tetap bisa berjalan dengan baik meskipun dari rumah kita masing-masing. Jadi itu sih lebih tantangannya, kayak gimana kita memanage kembali plan kita untuk lebih baik lagi, mungkin berinovasi sih lebih tepatnya, kesempatan membuat inovasi program-program kerja kita. Dan tantangannya adalah gimana kita tetap menjalin komunikasi di situasi pandemi ini, karena mungkin kalau komunikasi online masih banyak yang kayak acuh nggak acuh, jadi lebih tepatnya kita gimana membangun komunikasi tetap lebih erat begitu. Untuk Devi sendiri bagaimana nih? Kan tadi kan sudah ada pendapat dari Pres dan juga dari Ben. Nah, dari Devi sendiri tantangan dan peluang selama COVID-19 ini bagaimana? Oke, jadi untuk tantangan dan peluang sendiri baik dalam industri pasar modal dan juga KSPM Istok sendiri, apalagi dalam masa COVID ini, sebenarnya kalau untuk pasar modal kurang lebih sama ya seperti yang Ran sudah paparkan tadi, di mana ini merupakan saatnya kepada kita untuk berburu saham-saham yang terdiskon, nyerok lah gitu, nyicil kan selagi masih terdiskon. Nah jadi tapi mungkin kayak ada teman-teman yang mikir gini, nggak mau beli saham IHSG lagi turun nih, lagi terkoreksi dalam sekali. Nah ini yang saya informasikan kepada teman-teman. Kemarin saya sempat membaca buku, katanya di buku itu dituliskan pasar modal terkoreksi bukan merupakan faktor akibat runtuhnya fundamental ekonomi suatu negara, tapi pasar modal terkoreksi itu merupakan dampak dari runtuhnya makroekonomi suatu negara. Nah, jadi inilah yang ingin saya tekankan ke teman-teman, ini merupakan peluang kita, karena ya kita doakan pandemi ini segera berakhir agar ekonomi negara kita bisa stabil kembali, dan tentunya pasar modal juga bisa stabil seperti yang biasa kita melakukan transaksi saham. Nah, jadi itulah. Tapi mungkin untuk saat ini di pasar modal cukup
menguras psikologi kita ya, karena ya hari ini IHSG hijau, besok merah, besoknya lagi hijau, jadi kayak nggak menentu gitu. Nah jadi ya sebenarnya ini merupakan salah satu peluang untuk teman-teman untuk bisa masuk ke dalam dunia pasar modal. Nah atau juga mungkin ada teman-teman nanya gini, masih bisa nggak sih saya untuk berinvestasi di pasar modal? Saya kembali tekankan kepada teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk melakukan investasi. Lebih baik kita terlambat daripada tidak sama sekali. Nah kalau untuk tantangan dan peluang dalam organisasi KSPM ISOK sendiri, ya sebenarnya seperti yang dikatakan, sama sih seperti yang dikatakan Ranu tadi, di mana ketika di masa pandemik ini kayak kebersamaan yang telah kita bangun sebelumnya ya mungkin tidak bisa kita lakukan seperti biasa lagi. Memang kayak komunikasi harus lebih lancar lagi, karena kan ya seperti organisasi-organisasi pada umumnya kan, maksudnya kayak ya dengan kita dengan kita melakukan kegiatan bersama, maksudnya chemistry atau kebersamaan itu susah untuk dibangun. Nah apalagi ini ketika ada pandemi COVID ini, di mana mengharuskan semua online, jadi kayak ya sulit lah. Oleh karena itu untuk teman-teman semua ya tetap jaga komunikasi yang baik untuk kebersamaan kita, untuk organisasi kita yang sudah memberikan banyak hal kepada kita ya, seperti itu. Dan juga peluang mungkin sama ya, inovasi lah, karena kan nggak ada hal-hal lain lah yang bisa kita lakukan selain berinovasi, melakukan kegiatan-kegiatan, dan kegiatan-kegiatan itu pun hanya bisa dilakukan secara online. Nah, itu juga tadi termasuk pesan-pesan juga ya, tapi lebih dalam deh. Kalau misalnya saya mau tanya, pesan-pesan tadi kan sudah kan tantangan dan peluang. Nah, sekarang masuk ke pesan lain. Tadi kan Kak Devi sudah jelaskan sedikit pesan-pesannya gitu. Terus lebih dalam lagi pesan-pesan untuk anggota KSPM ISOK Unpad, mahasiswa selain Oke, jadi pesan untuk semua anggota KSPM ISOK Unpad, jangan karena adanya COVID-19 ini, jangan karena adanya pandemik ini membuat semangat kita jatuh nih dalam berproses. Tetap jalin komunikasi yang baik antara manajer dengan anggota, manajer dengan asisten, dan juga dengan KSB sendiri, dengan teman-teman pengurus yang lainnya, dan juga kepada teman-teman yang lain ya, jangan lari dari tanggung jawab yang telah diberikan kepada teman-teman. Ya intinya jangan berputus asa lah dengan kondisi seperti ini, karena kondisi seperti ini bukan hanya kita saja yang merasakan, tapi seluruh dunia. Jadi dan juga selain itu dengan adanya COVID-19 ini jangan membuat kita patah semangat untuk belajar lebih giat lagi tentang pasar modal. Ya tetap upgrade diri kita, tetap tambah pengetahuan kita khususnya tentang dunia pasar modal, apalagi kan di sini kita sebagai kelompok studi pasar modal. Seperti itu. Terima kasih Kak Devi atas pesan dan juga Sama-sama. Terus pesannya dari Kakak Ranu gimana? Gimana, bisa diulang tuh? Pesan-pesan untuk anggota KSPM dan juga mahasiswa dari Kakak Ranu sendiri bagaimana nih? Oke, buat teman-teman KSPM ISOK yang lain di tengah kondisi pandemi ini ya tetap semangat, tetap jalin komunikasi dengan anggota KSPM ISOK lainnya. Terus di tengah pandemi ini tetap belajar, justru kesempatan yang baik buat menambah ilmu, apalagi ya.
terus jaga kesehatan sih, dan jangan lupa berinvestasi lebih banyak di saham. Salam cuan dan salam sehat. Oke, baik Kakak Ranu. Nah, terakhir nih dari Pres, gimana nih pesan-pesan untuk anggota-anggota KSPM dan juga mahasiswa Unpad? Sorry. Boleh ulang lagi, Jul? Oke. Nah, jadi tadi kan sudah dari Kakak Devi dan juga Kakak Ranu sudah menyampaikan pesan-pesannya. Jadi sekarang terakhir nih dari Pres, apa pesan dan pesan untuk anggota KSPM dan juga mahasiswa Unpad? Kalau bicara soal ini langsung ke pesannya aja ya. Kalau kesan mungkin apa ya? Untuk saat ini ya kepengurusan yang sudah dijalani, apalagi sudah kalau mau dilihat sudah menjalankan selama berapa bulan, ya satu semester lah untuk kepengurusan tahun 2020. Untuk kesan yang dari saya sendiri pribadi yang saya dapatkan, memang kalau mau dibilang kalau mau dibilang memang belum sesuai dengan ekspektasi dari beberapa atau semua anggota yang ada jalannya organisasi kita hingga saat ini. Tapi pesan saya sendiri semuanya ya, kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya. Saya pun diberikan tanggung jawab sebagai seorang presiden atau sebagai pemimpin untuk KSPM ISTOK sendiri, pun teman-teman lainnya, maupun itu sebagai manajer ataupun asisten manajer ataupun sebagai anggota, itu sudah merupakan suatu kepercayaan ya untuk kita pegang, untuk kita lakukan tanggung jawab kita masing-masing. Jadi untuk semua teman-teman KSPM yang ada dimanapun saat ini teman-teman berada, dari saya yang pertama ya itu tetap menjaga kesehatan kalian ya, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi global yang saat ini masih tetap ada. Saya lebih mengutamakan kesehatan pun untuk teman-teman, saya ingatkan pun seperti itu. Terus selanjutnya dalam hal berorganisasi, kembali lagi saya ingatkan, tolong ingat tanggung jawab dan tugas teman-teman masing-masing. Kita itu sebagai orang-orang yang dipercayakan. Saya dipercayakan oleh teman-teman dan teman-teman pun dipercayakan oleh kami semua. Jadi usahakan memang di saat ada mungkin program atau kegiatan yang telah kita rencanakan, apalagi sudah kita bicarakan bersama, kalau boleh ya tolong mengambil bagian dari setiap tugas dan tanggung jawab itu tersebut, agar supaya pun kegiatan-kegiatan kita selanjutnya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tidak menjadi tumpang tindih atau tidak terlihat terkesan atau ini hanya dijalankan oleh saya sendiri atau oleh Ranu sendiri atau oleh Devi atau oleh Juli sendiri. Jadi ini kita jalankan secara bersama-sama sebagai satu organisasi, bukan sebagai seorang pribadi dari diri kita begitu. Jadi lebih ingat lagi, bukan berarti saya mengatakan ini bukan berarti untuk teman-teman melupakan tugas dan tanggung jawab teman-teman di kampus. Kan saya tahu teman-teman pun kita semua kan masih dalam tahap perkuliahan ya, pasti ada namanya juga masuk kelas, tapi ingat juga tanggung jawab kita sebagai anggota organisasi di KSPM ISTOK Unpad. Tetap bisa mengatur time kalian bagaimana untuk berproses di organisasi pun berproses di perkuliahan. Lalu setelah itu tetap menjalin komunikasi. Paling utama pun di saat seperti ini memang betul komunikasi yang paling utama, apalagi kalau di saat ada hal-hal penting yang diperlukan atau dibutuhkan oleh kita masing-masing, jangan sampai kita melupakan atau mengabaikannya, tetapi jalinlah komunikasi itu dengan baik antar sesama anggota, sesama manajer, sesama asisten, ataupun kita ya sebagai satu kesatuan sebagai KSPM ISTOK Unpad begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pesan-pesan dari Kakak Devi, Kakak Ran, dan juga Pres. Nah, itulah
podcast kita pada hari ini. Kita sudah berbincang-bincang tentang pengalaman-pengalaman yang sudah ada dan juga terakhir tadi kan ada sudah pesan-pesan untuk kita semua anggota KSM dan juga mahasiswa Unpad. Terima kasih atas kesempatan yang telah ada. Terima kasih atas kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya Sama. di sini. Nah, jadi itu tadi dari ketiga narasumber kita. Terima kasih atas sharing-sharing pengalaman dan juga pesan-pesannya kepada kita semua anggota KSM dan juga mahasiswa Unpad. Semoga informasi yang telah didapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga tetap jaga kesehatan, guys. Salam Istok, dadah. Terima kasih semua. Dadah.